usul fiknya. Nah, ini akan terus berkembang kepada dari zaman ke zaman. Jadi ini kita harus pahami sehingga kita ketika melihat sesuatu ibadah, ya, kemudian kita tahu dalilnya, ya, jadi kita tidak menganggap diri kita itu benar sendiri. Nah, ini jadi permasalahan sehingga banyak kontra di hadapan masyarakat karena Ustaz menyampaikan ini dalil yang benar udah, ya, kita tidak melihat sisi yang lain. Padahal cara beristidlalnya para ulama tidak seperti itu. Gitu. Nah, kita coba bagaimana cara berpikirnya para ulama, ya. Jadi itu tadi, ya, pertama itu perintah itu nanti akan mengarah ke wajib. Gitu. Jadi kemudian larangan, ya, larangan itu akan menuju ke haram. Ya. Nah, ini kita akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah kita fokus di masalah sholat jamaah di masjid. Nah, ini kan asal usulnya adalah sholat jamaah di masjid itu tidak akan kita dapati di Al-Quran. Ya, kita tidak akan dapati Allah suruh kita perintah kamu sholat ke masjid berjamaah, nggak ada. Ya, adanya dalil secara umum dan adanya perintah. Ya, kan kita berdalil dengan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Itu tidak ada perintah untuk ke masjid, gitu kan? Nggak ada perintah untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau kita ambil, nah inilah secara umum, secara am, maka istidlal ini dibawa ke arah hukum ininya, fikihnya. Nah, maka muncullah nanti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata seperti itu. Nah, ini kajilah pembahasan para ulama sehingga perintah ini, ya, sholat ini dijadikan sholat jamaah itu harus ke masjid dengan dalil yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwasanya Nabi pernah berkeliling untuk akan membakar rumah-rumah orang yang tidak berjamaah. Nah, ini dalilnya, dalil dari sunnahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita mengambil sholat wajib itu adalah harus di masjid, misalkan bagi laki-laki harus di masjid, kalau tidak maka berdosa. Kalau kita cuma ngambilnya di situ, kita tidak memikirkan yang lain, maka ini salah pula. Ya, karena kondisi manusia itu tidak selamanya lurus. Suatu saat dia akan punya masalah. Ya, dia mungkin musafir lah, dia punya inilah, seperti itu. Makanya ada namanya uzur, sehingga sesuatu yang wajib itu menjadi hilang, diganti dengan yang lain seperti itu. Maka sholat wajib, ya, sholat wajib di masjid itu adalah hukumnya asalnya adalah harus di masjid, ya, kalau keadaan panjenengan itu tidak ada halangannya, ya. Akan pernah ditanya, ya, Syekh Hasan Al-Halabi itu, apakah sholat di masjid itu hukumnya wajib apa enggak dalam keadaan seperti ini? Asalnya adalah wajib, ya. Kalau ada halangan maka yang wajib itu bisa diganti dengan yang lain. Jadi pemikiran dalam usul fikih dan usul fikih ini panjang, ya, panjang lebar. Intinya paham dulu, ya, paham masalah sholat wajib. Intinya kita harus di masjid, ya. Kalau ada halangan maka boleh di tempat lain, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana hukum yang menjamak sholat ketika di waktu hujan baginya? Di sini kita coba membahas dalil dalam kitab ini, al-jam'u baina sholatain, menjamak antara dua sholat, ya. Menjamak sholat itu harus ada sebabnya, ya, harus ada sebabnya. Sebab yang pertama adalah safar, karena musafir. Jelas, ya, boleh, mungkin sudah paham dalilnya tentang musafir boleh jamak sholat ketika musafir. Kapan dimulai dan kapan harus menjamak? Kita lihat dalilnya, ya, supaya nanti bisa menjawab, saya mulainya jamak itu kapan, ya, apakah berangkat atau sebelum berangkat, gitu, ya, kan kita bingungnya di situ. Nah, kita coba lihat, baca hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syams
akhara adh-dhuhra ila waqtil 'asri. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian, ya, qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'asri. Sebelum tergelincirnya matahari, ya, sebelum tergelincirnya matahari, ya, akhara adh-dhuhra ila waqtil 'asri. Jadi sebelum waktu zuhur, kalau beliau itu mau berangkat, ya, beliau mengakhirkan sholat zuhur ini ke asar. Ya. Jadi belum masuk waktu zuhur ini. Jadi diakhirkan waktu zuhur itu ke asar. Jadi jamaknya nanti waktu asar. Fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra thumma rakiba. Ya. Jika, ya, sudah waktunya zuhur, maka beliau salat, ya, qabla ayyartahila, sebelum beliau bepergian, shalla dhuhra thumma rakiba. Kemudian beliau berjalan, beliau salat zuhur, ya, menjamaknya di waktu zuhur. Hadis yang jelas, lebih jelas lagi adalah hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi SAW pada waktu perang Tabuk, idza ratahala qabla an tadhiqa asy-syamsu akhara dhuhra. Jika beliau pergi sebelum waktu zuhur, maka beliau menjamaknya, melaksanakan sholat zuhur itu di waktu asar. Ya, wa idza ratahala ba'da zigha asy-syamsi shalla dhuhra wal 'asra. Kalau beliau itu sudah masuk waktu zuhur, maka beliau sholat zuhur kemudian dijamak dengan asar. Itu, ya. Jadi nanti tidak usah sholat asar. Summa sara, kemudian beliau berjalan. Wa kana idza ratahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalli ma'al isya. Jika beliau itu bepergian sebelum waktu maghrib, maka maghrib itu diakhirkan, nanti dilaksanakan di waktu isya. Ya, wa idza ratahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Kalau beliau bepergian pas waktu maghrib, maka isyanya dimajuin. Berarti di sini, ya. Nah, ini lebih jelas dalilnya dari Mu'adz bin Jabal, ya. Gitu. Jadi cara kita, ya, lihat waktu dulu. Ini saya berangkat ini udah masuk nggak waktu zuhur? Kalau belum masuk, dengan berangkat langsung, maka nanti sholat zuhurnya di waktu isya, waktu asar. Ya, jadinya jamak takhir. Kalau sudah masuk berarti jamak. Kalau aja. Sudah jamak aja. Enggak kosor. Apanya? Kalau musafir ya kosor. Kalau mau ngambil kosor boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena orang musafir itu kan ada kosornya. Di rumah, Di rumah nggak apa-apa. Karena udah jamak aja. jamak. Jangan kan musafir, udah niat musafir, ya boleh dikosor. Meskipun di rumah. Meskipun di rumah. Kan tidak ada. Saya pergi nanti kita di Borneo. Nah, saya kan mau keluar pas zuhur di masjid ini. Nah, saya kan sholat terus nanti di jamak itu. Di jamak Kalian kan. Walaupun saya belum keluar dari belum keluar, yang penting sudah niat untuk berangkat. Iya. Musafir. Kan ini kita lihat dalilnya. Ya. Kemudian di dalil annahum kharaju ma'a Rasulullah 'ama Tabuk, fa kana Rasulullah yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib wal 'isya. Qala faqra salata yawman thumma kharra, sama ini dalilnya. Jadi yang pertama tadi adalah masalah jamak, ya. Jamak qasar, ya. Qasar itu kapan? Ketika waktu musafir, ya. Dan niat musafir itu udah boleh qasar. Ya. Jadi kan udah mulai, udah boleh qasar. Ya, kalau udah meskipun belum berangkat, kalau sudah niat di situ. Karena kondisinya kan sudah masuk musafir. Ini yang pertama, karena ada musafir itu sebab boleh menjamak, ya. Kemudian yang kedua adalah al-matar. Nah, ini yang diterangkan tadi adalah hujan. An-Nafi' an Abdullah Umar kana idza jama'a al-amra'u baina al-maghrib wal 'isya' al-matar jama'a ma'ahu. Dari Nafi' berkata, Abdullah bin Umar, kalau para pemimpin, ya, kalau para pembesar, ya, istilahnya di kampung kita, kalau mereka menjamak sholat maghrib dan isya pada waktu hujan, maka mereka ikut menjamaknya, ya, para tabi'in dulu. Jadi kalau mungkin yang dihormati, ya, di kampung itu, dia yang jamak, ini nggak jamak, ya. Ini dalilnya nanti dengan harus terima, ya, karena ini dalilnya sahih.
وعن هشام أن أباه عروة وسعيد بن مسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغير المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. Mereka, yaitu si Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi, mereka menjamak sholat maghrib dan isya pada malam hujan, ya, waktunya pada saat itu hujan. Idza jama'u baina sholatain, mereka menjamak dua sholat, yaitu maghrib dan isya, wala yunkiruna dzalik, dan mereka tidak mengingkarinya. Para tabi'in itu tidak mengingkarinya. Jadi kita jelaskan hujannya seperti apa, ya. Ini dalilnya jelas sekali juga, ya, tentang bahwasanya Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas sudah berkata, maka kebanyakan hadisnya sahih, ya, riwayatnya sahih. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an wal maghrib wal 'isya jami'an fi ghairi khaufin wala safar. Nabi pernah sholat zuhur dan asar dijamak, digabung. Maghrib dan isya digabung, ya, tanpa ada halangan, ya, tanpa ada rasa takut atau dalam keadaan perang, dan bukan musafir. Jadi beliau pernah menjamaknya, ya, dalam kondisi nggak ada apa-apa, ya, normal aja. Beliau menjamaknya. Kemudian hadis ini ditanyakan, wa anhu qala, ya, wa huwa yush'aru anna dalil matar kana ma'rufan fi ahdi Nabi walau lam yakun kadzalik. Ini pertanyaannya kepada Ibnu Abbas, ya, tentang dalil tadi. Ibnu Abbas mengucapkan bahwasanya Nabi pernah menjamak sholat asar dan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada apa-apa. Qala Abu Zubair bertanya kepada Ibnu Abbas, fasa'altu Sa'idan lima fa'ala dzalik. Kenapa Nabi melakukan itu? Padahal tidak sedang musafir, tidak sedang apa-apa, tidak ada uzur. Qala sa'altu Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang apa yang kamu pertanyakan. Qala arada alla yuhrija ahadan min ummati. Nabi tidak menginginkan memberatkan umatnya, ya, tidak ingin memberatkan umatnya di dalam sholat. Maksudnya apa di sini? Ya, bahwasanya ketika ada hujan, ketika ada uzur, itu lebih lagi kita akan boleh menjamak sholat, ya, bukan berarti kita itu jamak sholat terus, enggak. Tapi ini Nabi ini dilakukan tidak setiap hari, tapi ini hanya pelajaran buat umatnya bahwasanya sholat wajib itu terkadang dijamak ketika ada uzurnya, ya. Oh, jangan dengan berdalil, wah, Nabi aja pernah kok jamak sholat dalam keadaan nggak ada apa-apa saja, tak jamak aja. Nggak gitu caranya. Maksudnya di sini para ulama menarik dari istidlalnya adalah waktu ada uzur itu lebih lagi boleh kita menjamak sholat. Makanya Ibnu Abbas menjawab, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, gitu ya. Gitu. Kemudian tadi juga saya nulis beberapa, ya, terjemahkan tentang pertanyaan di Ibnu Abbas tadi, ya. Ya, patokan, ya, patokan bolehnya kita menjamak sholat ketika hujan, ya. Dalam kitab Al-Mughni, ya, nah ini dalilnya berbeda lagi, ya, pendapat yang berbeda. Di kitab Al-Mughni disebutkan hujan yang membolehkan seseorang menjamak sholat adalah hujan yang bisa membuat pakaian kita basah, guyur sampai di masjid mungkin sudah basah, dalamnya becek, ya. Itu yang membolehkan orang untuk menjamak sholat. Ketika apa? Adapun hujan yang rintik-rintik, kemudian tidak begitu deras, maka tidak boleh untuk menjamak sholat. Ini bisa dilihat Al-Mughni, ya, dalam kitab Al-Mughni yang sangat terkenal, ya, kalangan baik NU Muhammadiyah, itu menjelaskan bahwasanya menjamak sholat saat rintik-rintik, menjamak sholat saat hujan itu tidak dianjurkan, ya, kalau itu tidak membuat kita basah kuyup atau becek dan kotor dan sebagainya. Apalagi rumahnya sampingnya masjid,
ya, kemudian berdalil untuk apa, kesenangannya sendiri, mungkin gara-gara malasnya. Nah ini juga berbeda dalilnya di situ. Beda orang yang biasanya dia ke masjid, sholat jamaahnya di masjid sudah menjadi keyakinan dan keimanan dia, ya, dengan orang yang jarang sholat jamaah, ya kadang jalannya bolong-bolong, tiba-tiba hujan, berdalil bahwasanya boleh jamaah sholat di jamaah sholat. Nah ini berbeda lagi hukumnya, ya, karena dia di situ karena malas, ya, di situ. Ini perkataan para ulama juga bahwasanya dalam Kifayatul Akhyar, ya, disebutkan bahwa orang yang tidak bepergian jauh dibolehkan untuk menjamak sholat pada waktu pertama dari sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya dikarenakan hujan, ya, karena hujan, ya. Jadi walaupun tidak bepergian jauh, kalau ada hujan boleh menjamak sholat, ya, dengan dalil yang tadi bahwasanya Nabi pernah menjamak sholat, ya. Kemudian meski ada juga yang berpendapat bahwa menjamak karena hujan hanya berlaku untuk sholat maghrib dan isya. Nah itu ada pendapat yang lain bahwasanya jamak sholat itu hanya berlaku maghrib dan isya, ya, waktu hujan. Kalau zuhur dan asar tidak berlaku. Kenapa? Mereka ngambil apa? Dalilnya dengan ilahnya atau apa namanya itu, waktunya itu adalah malam dan itu beresiko bagi seseorang, ya, waktu malam mungkin gelap pada saat itu, ya, mungkin sekarang ya masjid ya di mana-mana, ya. Nah gitu. Jadi waktu jamak sholat itu hanya maghrib dan isya. Kalau zuhur enggak, karena terang, ya, orang enggak akan ada bermasalah pada saat itu, gitu. Jadi itu pendapat yang lain. Sedangkan Imam Al-Qadhi Al-Husain memberikan syarat tambahan, yaitu alas kaki juga menjadi basah bagaimana pakaian. Ini juga semakin detail dia menjelaskan, ya, alas kaki kalau kena kotoran dan sebagainya saat hujan itu boleh dia menjamak di rumahnya atau di mana, gitu, ya. Jadi boleh. Nah jadi kemarin pertanyaannya adalah bolehkah perempuan itu, sang ustadz, ya, menjamak sholat di rumahnya kemarin, ya, dia menjadi imam di tempat kajian, mungkin itu boleh saja karena sudah ada dalil dari Rasulullah SAW, dan itu ada uzurnya juga, ada hujan, karena hujan. Jadi kalau kita mengambil dalil yang berikutnya, hujan itu ada maksudnya adalah basah dan sebagainya, nah itu boleh saja juga, ya. Ini masalah adalah masalah ditariknya ke usul fiqh, gitu. Jadi intinya itu adalah tergantung panjenengan, ya. Kalau sudah terbiasanya ke masjid, ke jamaah di masjid, ya, sudah menjadi rutinitas dengan, mungkin rumahnya dekat dengan masjid, sudah ke masjid saja, ya, tidak usah di jamaah, tidak apa-apa, gitu. Ya, nanti diambil dalilnya semuanya ada seperti itu. Kemudian ada hajat, ya, ada hajatnya yang jelas, ya. Dalilnya sama dengan yang dalil tadi bahwasanya Nabi menjamak apa, sholat, ya. Jadi intinya adalah boleh, bagus, ya, dari yang kemarin, monggo. Dengan kalau mau jamak sholat, ya, monggo di waktu hujan, ya. Kalau nggak mantap, ya sudah, mati saja, itu, ya. Jadi jangan nanti suatu saat, ya, kita menyalahkan orang, mungkin dia punya dalil juga, ya, kami masalah yang apa, masalah usul fiqh, ya. Usul fiqh itu kita berdalilnya bisa dengan sadduz zari'ah, kemudian fathuz zari'ah, ada uruf namanya, ya. Ada kadang menutup celah maslahat itu lebih besar daripada mudaratnya, ya. Ada namanya karena sesuatu yang halal itu sudah apa, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu tidak bisa menjadi haram, ya. Sesuatu yang haram itu sudah jadi haram, ya. Makanya di sini perkara yang sesuatu yang haram terkadang bisa dibuka apa, pintunya untuk menjadi boleh, menjadi mubah sesaat, ya.
karena kondisi yang ada. Tapi kalau yang halal sudah tetap halal selamanya. Seperti itu. Ya. Nah ini kita akan belajar pemikiran di masalah ini. Jadi itu sedikit tentang masalah sholat jamaah sama sholat di uzur syar'i ya, sama apa tadi sholat jamaah ya. Jadi kita harus punya keyakinan bahwasanya sholat jamaah itu untuk lelaki itu hukumnya wajib ketika tidak ada apa-apa ya, bisa ke masjid terus ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini kita akan bahas masih jauh sebenarnya, tapi kita loncat ya masalah jamak sholat. Begitu, mungkin ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan.